Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rohma Andriani dari Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam, tahun angkatan 2019 semester 2. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas UAS mata kuliah Psikologi Perkembangan Agama. Dosen pengampu Bapak Surawan MSI. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dengan tema agama dan kesehatan mental. Agama dan kesehatan mental terbagi menjadi 4 poin. Pertama, hubungan manusia dan agama. Kedua, manusia dan agama. Ketiga, agama dan pengaruhnya terhadap kesehatan mental. Keempat, terapi keagamaan seperti musibah dan kematian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian agama dan kesehatan mental. Apa itu agama? Agama berasal dari bahasa Sanskerta a yang berarti tidak dan gama berarti kacau. Jadi agama adalah tidak kacau atau aturan-aturan tertentu untuk menentukan suatu tujuan tertentu. Kemudian apa itu kesehatan mental? Kesehatan mental adalah kemampuan sosial seseorang pada diri sendiri dan lingkungan sosial. Kesehatan mental berarti terhindarnya segala sesuatu gangguan atau kesehatan mental baik secara neuris maupun psikosis. Nah, itu tadi penjelasan atau gambaran umum tentang agama dan kesehatan mental. Selanjutnya saya akan menjelaskan atau memaparkan pada poin-poin yang telah saya sebutkan sebelumnya yang terdapat 4 poin. Pertama, poin tentang hubungan agama dan dalam kesehatan mental. Hubungan agama dan kesehatan mental terletak pada sikap penyerahan kepada Tuhannya. Contohnya seperti saya sebagai pemeluk umat agama Islam percaya atau patuh kepada Allah SWT, dan saya yakin bahwa Allah SWT itu ada walaupun saya tidak pernah melihat begitu. Itu adalah penjelasan tentang atau dan contoh dari hubungan agama dalam kesehatan mental. Selanjutnya poin kedua, yaitu tentang manusia dan agama. Manusia dan agama tidak dapat dipisahkan seperti kita lihat pada kehidupan kita sehari-hari. Kenapa agama tidak bisa dipisahkan dengan manusia? Karena agama sebagai fitrahnya manusia. Jadi manusia pasti memiliki agama. Manusia memiliki unsur batin yang mendorongnya untuk tunduk kepada yang gaib atau kepada Tuhan yang Maha Esa. Gitu. Selanjutnya pada poin ketiga, yaitu apa pengaruh agama dalam kesehatan mental. Contohnya dapat kita lihat atau dapat kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti saling menghargai dan saling menghormati satu sama lain, atau hidup dengan sederhana, itu termasuk contohnya. Kemudian hidup rendah hati, kemudian hidup menjadi lebih tawakal atau selalu berusaha, kemudian melatih hidup dengan sabar dan ikhlas. Itu termasuk salah satu contoh dari pengaruh agama dalam kesehatan mental. Kemudian selanjutnya pada poin keempat, yaitu terapi keagamaan seperti musibah dan kematian. Pertama, pada manusia dan kematian. Kita contohkan seperti
eh, kita harus mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dengan apa? Eh, dengan apa? Karena dengan kita dekatnya kepada Allah SWT menjadi kita itu siap. Kapan kita dicabut nyawa kita, dalam keadaan apapun kita siap. Karena kebanyakan manusia takut dengan adanya kematian. Seperti contoh, ya Allah, jangan cabut nyawa saya karena saya belum siap, saya belum benar-benar tobat. Gitu. Pasti manusia ada yang mengeluh seperti itu. Sebenarnya ya, kita sebagai umat muslim harus tetap tetap mau atau tetap ingin adanya kematian. Karena dalam keadaan apapun, apabila sudah ditakdirkan kita kembali kepada Allah atau kita meninggal, pasti kita akan meninggal. Maka dari itu kita harus mendekatkan diri dalam keadaan apapun, tidak ada alasan seperti apapun, begitu. Kemudian pada terapi keagamaan saat terkena musibah, contohnya pasti kita pertama pasti kita akan mengeluh, ya Allah, kenapa saya diberi musibah seperti ini, kenapa musibah ini ditimpakan kepada saya. Padahal itu Allah SWT telah mengukur keimanan diri seseorang tersebut. Allah memberi musibah kepada seseorang, pasti seseorang tersebut mampu menghadapinya. Namun kita tidak pede atau kita tidak percaya diri sendiri. Maka dari itu, supaya kita percaya dan kita tidak suudzon kepada Allah saat kita diberi musibah, maka kita harus selalu berdoa, selalu bersikap sabar. Itu termasuk contoh pada terapi keagamaan musibah dan kematian. Sekian yang dapat saya paparkan atau saya jelaskan tentang agama dan kesehatan mental. Bila ada salah dan hilaf, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.